Barang siapa tidak mengenal Tuhan, maka celaka dunia, celaka akhirat. Artinya apa? Kita tidak merasa mempunyai tanggungan membawa amanah, karena kadang mengaji seakan-akan ini jasad kita, tubuh kita sendiri. Lalu kita banyak nih berbuat semau kita sendiri, lalu memikirkan yang bukan, yang seharusnya tidak kita pikirkan. Kuncinya di situ. Mau tidur, bangun tidur, harus selalu ingat Allah, harus selalu bersyukur kepada Allah. Beringat nih bangun tidur kita pengen mandi, Tuhan mandikan. Kada terasa kita nih, siapa memandikan nih? Kalau kada ruh, kalau kada hayat, kada bisa ini mengambil air ini pakai gayung. Nah, nyatanya dimandikan. Kalau kada bisa, dimandikan bolak-balik. Keseharian kita harusnya bisa menjadikan introspeksi diri kita. Kada usah dicari Tuhan tuh udah ketemu, udah nampak nih kezohirannya melalui zat dan sifatnya kan kayak itu. Maksudnya jangan dicari lagi, rasai, mesrakan supaya selamat. Kayak itu, supaya kita timbul rasa cinta nih ya Allah. Makan disuapi, minum diminum. Ini kayak apa Tuhan nih kada cinta sama kita? Kitanya kada cinta sama Tuhan. Tuhan sayangnya lawan kita kada tahu-tahu sama Tuhan ini kayak apa? Itu maksudnya ya Allah. Pengen berjalan, Tuhan langkahkan kaki dijaga keseimbangan. Orang kalau sakit kepala bisa ambruk rubuh, bersyukur nih, banyak bersyukur nih, nyaman hidup. Kada ada yang namanya susah kalau orang belajar ilmu ketuhanan, kada ada yang susah. Mau diberi kaya ya biasa aja, itu titipan. Kelelahan, kebanyakan pikiran dunia. Tuhan ini bersama pian. Kenapa kita ini kok bingung? Semua masalah ada jawabannya. Tuhan selesai. Maka istiqomahkan dengan Tuhanmu melalui Rasulullahmu. Jadikan dirimu cahaya. Maka engkau akan bisa bersama Rasulullah disampaikan, dihantarkan ke hadiratnya Allah. Kalau riga terus kayak apa? Kadang mikir kita ini hidup nih sudah separuh nih perjalanan. Nanti ada kehidupan yang kita bakal hadapi lagi, dan itu yang kekal abadi. Kenapa kita terlalu mencintai dunia? Berarti hati kita ada masalah. Ini yang menyebabkan kita nih tidak bisa memakai ilmunya para wali ini. Aku ini nyata wujudnya Allah melalui zat sifat. Apalagi yang kau cari? Asyhadu alla ilaha illallah. Tuhan jangan kau cari lagi, sudah nyata sama pian zat sifatnya. Wa asyhadu anna Muhammad nyata pada jasad. Itulah utusan yang harus kembali bersih dan suci. Kita merigati terus dengan sifat apa? Iri, dengki, hasud, fitnah, takabur, sombong, riya, macam-macam. Wah kita. Maka belajar menuju ketuhanan, belajar menuju penyucian diri. Rasakan pian nih pulang kena mandi tobat, sholat tobat.
banyakin istighfar. Ya, baru pian nih goringnya bersama sholatul daim jangan dilepas. Ya, sholatul daim tuh merasai ruh melalui napas, merasai nur, merasai zat dan sifatnya Tuhan. Nah, maka guring kita dikatakan guringnya di dalam ibadah Muhammad. Nah, kada guring artinya kalau berpulang, kita dikatakan berpulang dengan menjalankan ibadah, artinya berpulangnya husnul khotimah. Mau guring film yang disetel lalu temimpi di Korea ada menyelamatkan, ya, engkau akan dikumpulkan dengan apa yang engkau cintai. Kalau engkau mencintai terlalu dengan binimu, dengan lakimu, dengan anak-anakmu, berarti pian kena berpulang kada berkumpul dengan ada. Jadi tapakur ya, kita renungkan. Nah, bujuri baiki cintaan kita Allah nomor 1, nomor 2 Muhammad Rasulullah. Udah itu aja, ada yang lain. Kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, maka kita akan dikumpulkan dengan anak-anak kita, istri kita, dengan yang satu akidah. Nyaman. Tapi kalau kita mencintai apa yang diciptakan Tuhan, maka kita akan dicerai-beraikan. Nah, nyata kita terbalik-balik, Bang. Laki nang bungas, bini nang bungas. Nah, terlalu lalu kita cintai. Lalu kita apa? Lalu kita berani sama Tuhan. Sampai melalaikan. Nah, pulang, siapa yang kita mintai syafaat ya? Rasulullah. Maka Rasul taatnya sama Allah. Kenapa kita kada taat? Kira-kira diberi syafaat lah. Nah, bisakah uang pian nih, mobil pian ditukar dengan syafaat? Bisakah kada? Nah, kenapa kada menyesali dosa-dosa nih? Nah, kada pernah menangis malam tuh, dosaku ya Allah segunung, 2 gunung, 3 gunung. Kada pernah mau guring, nah kada pernah menangis tuh, mata tuh kering. kada pernah betapakur, artinya hati kita tuh rigatnya bujur-bujur, bekerat. Dosa yang kada pernah ingat. Durhaka sama orang tua, pernah mitnah orang, pernah buruk sangka sama orang. Guring-guring aja, bangun besok bersuka cita. Lalu tujuanmu apa hidup nih? Bukankah ketika engkau besok dibangunkan, Tuhan memberikan 3 itu apa? Kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk beribadah dan memperbaikinya, dan kesempatan untuk memperbanyak amalmu kelak di akhirat, bukan di dunia. Dunia sudah dicukupi Tuhan. Kita nang repot nih, ya aneh, ikut ngatur. Kita ini kada sadar, ingin jadi Tuhan, kayak Fir'aun. Sudah diatur Tuhan, nah kita ikut-ikut ngatur. Ya Allah. Yang kedua tadi, kada bisa dipakai ilmu ma'rifat karena yang pertama kada beres syariatnya. 5 waktu kada mau menjalani, puasa kada mau, zakat kada mau. Terus torekohnya, hatinya kada mau dibersihi. Lalu kita belum beres juga terhadap amal hakikat. Amal hakikat ini tujuannya supaya
ruh kita menjadi baik. Ruh menjadi baik seperti apa jalannya? Harus kenal dengan Allah. Artinya dia harus ibadah terus. Seperti jasad ini mengkonsumsi makanan sehari 3 kali. Ibadah kita kayak apa selama ini? Sekarat, kada pernah dipakai untuk ibadah. Nah, berdiam dipakai merenung, berdiam dipakai menghayal, berdiam dipakai pikiran ini kemana-mana. Pikiran akhirnya bila ruh ini kada baik karena kada pernah untuk ibadah, dia kada bisa merasakan sifat Tuhan yang dititipkan kepada jasad. Mengangkat kopi ini inya yang merasa ada merasakan kodrat irodatnya tuh. Yang mengangkat siapa nih? Yang mengangkat ruh. Membantu jasad mengangkat cangkir. Artinya yang nyata itu ruh kah jasad? Sebetulnya ruh, sebujurnya ruh yang nyata. Karena ruh menampilkan gerak hidup melalui jasad. Nah kita terbalik. Nah, kayak itu. Artinya apa? Ruh ini kalau kada pernah dipakai untuk ibadah, kita ini tumpul rasanya. Nah, merasa seakan-akan aku tarus. Kayak apa? Mau mendapatkan yang namanya hadiah. Hadiah apa? Hadiah Tuhan berkenan ridha memperkenalkan dirinya. Itu ialah puncak daripada puncak makrifat itu kalau Tuhan sudah ridha mau memperkenalkan dirinya kepada kita. Syariatnya aja kada bujur, kayak apa? Nah, itikatnya kada bujur, hatinya rigat, ruhnya kada pernah dipakai untuk ibadah. Kita ini merasa santai terus, kada punya target. Separuh umur besok kada ada yang jamin pian hidup. Kayak apa? Malam ini tobat. Ya Allah. Kok dunia terus di pikiran. Dunia Tuhan sudah jamin. Kayak apa? Tinggal kita ibadahnya itu pantas nih hidup kita ini tercerai-berai karena yang kita kejar dunia, bukan Tuhan yang maha suci yang menciptakan kita. Pian nih berencana yang macam-macam, kalau tidak sesuai dengan rencana Tuhan, gugur semua rencanaan pian nih. Kalau kada sesuai dengan rencana Tuhan, gagal total. Percuma pian capek merancang. Terus kayak apa guru? Jadi kita kada boleh lah nge-planning, merencanakan. Sebujurnya pian itu sudah disiapkan rencana, tinggal menjalani kayak kereta api itu sudah dibuatkan relnya. Pian kada merencanakan gin sampai ibaratnya. Apa pian tuh capek-capek susah payah merencanakan baik untuk ibadah. Pernah lah kita merencanakan sesuai dengan keinginan kita, kebanyakan gagal. Pengen nanti menikah seperti ini, hidup seperti ini. Kayak apa nyatanya? Bisa kah pian mendidik anak? Aku ingin anakku kayak gini. Nyatanya karena pian jauh dari berserah dirinya ke orang. Kayak itu ilmunya pian sudah genggam tapi kada kawat dipakai. Kayak itu pian ini bukannya mencari ridhonya Allah,
tapi malah mengundang murkanya Allah. Hidup nih nah di dunia, orang kalau bujur makrifat, dia harus seperti bumi. Apa seperti bumi itu? Ikhlas. Ikhlas. Bumi itu dipitnah, dicaci maki. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.